Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aulian Ananda, dengan NIM 1121130 dari kelas 3 Applikom Statistik STIE Bank BPD Jateng. Guna memenuhi tugas Applikom Statistik, kali ini saya akan berbagi mengenai cara pengolahan dan penyajian data dengan SPSS. Untuk soal kali ini, saya diminta untuk mencari data dosen sebanyak 25 orang, di mana data yang kalian cari adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan status. Nah, yang bisa ditentukan itu seperti NIM, median, modus, dan lain-lain, dan grafik batang untuk presentasi dosen bidang keahlian, lalu ada grafik batang untuk tingkat pendidikan, lalu ada grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahlian, dan grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, ini contoh soalnya ya, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada data 25 dosen STIE Bank BPD Jateng. Nah, di antaranya itu ada jenis kelamin, usia, nama, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan status. Bisa dilihat ya datanya seperti ini. Nah, selanjutnya kita input data di variable view, data dosennya. Ini saya sudah masukkan seperti ini. Untuk nama kita tipe string, bitnya 40, desimal 0, label nama dosen, values non sama missing, kolom 40, line left, measure nominal, roll input. Lalu ada gender, tipenya numerik, bit 8, desimal 0, labelnya jenis kelamin. Nah, di values tuh ada dua, karena ada dua pilihan, yaitu laki-laki dan perempuan, maka kita kasih label 1 laki-laki dan 2 perempuan. Lalu oke. Selanjutnya missing kita nonkan, kolom 8, line right, measure nominal, dan roll input. Selanjutnya ada usia, yaitu tipenya numerik, bitnya 8, desimal 0, labelnya usia, values dan missing kita nonkan, kolom 8, line right, measure kita scale, dan roll input. Selanjutnya ada pendidikan, tipenya numerik sama, bitnya 8, desimal 0, label tingkat pendidikan. Nah, di sini ada tingkat pendidikannya ada dua, yaitu S2 dan S3, maka kita kasih label S1, S2-nya itu value nama 1 dan S3-nya value 2. Lalu oke. Missing non, kolom 8, line right, measure ordinal, dan roll input. Selanjutnya ada keahlian, yaitu tipenya numerik, bit 8, desimal 0, label bidang keahlian. Di sini ada 4 bidang keahlian untuk 25 dosen, yaitu yang pertama ada ekonomi, yaitu values yang pertama, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga sastra, dan keempat psikologi. Lalu oke, missing non, kolom 8, dan seterusnya. Lalu ada status, tipenya numerik, bitnya 10, desimal kita nolkan ya teman-teman, label status. Nah, di sini values-nya yang pertama ada dosen tetap dan dosen PNS DPK. Lalu kita oke. Missing non, kolom 10, align right, measure ordinal, dan roll input. Nah, setelah semua data sudah dimasukkan di variable view, selanjutnya kita ke data view. Seperti ini, saya juga sudah memasukkan datanya semua. Setelah semua data telah dimasukkan, maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Berikutnya pada poin pertama kita diminta untuk menentukan mean, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang, simpangan baku, variance, koefisien kurtosis, koefisien squamous untuk variabel usia dosen di kampus STIE Bank BPD Jateng. Caranya klik menu Analyze, kemudian kita klik Descriptive Statistik.
lalu frekuensi, kemudian masukkan usia, klik, lalu masukkan ke variabel. Nah, seperti ini. Lalu kita klik statistik, lalu centang pada bagian min, median, mode, standar deviasi, varian, rank, minimum, maksimum, sweetness, dan kurtosis. Kalau sudah, lalu kita klik continue, lalu oke. Nah, seperti ini, maka akan muncul output lengkap seperti ini, yaitu tentang hasil min median tadi. Ini ya teman-teman. Selanjutnya, pada poin kedua, kita diminta membuat grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan bidang keahlian. Caranya sama, yang pertama pada menu data view, kita klik menu graphs, lalu klik menu bar. Selanjutnya pada data in chart art, kita pilih summarize for groups of cases, lalu define. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih bidang keahlian, kita masukkan ke kategori aksis. Lalu pada bar represent kita pilih percent of cases, lalu titles. Lalu pada subtitle kita tuliskan grafik batang persentase dosen berdasarkan bidang keahlian, kemudian continue, lalu oke. Maka akan muncul grafik batang pada lembar output seperti ini. Nah, jika kalian ingin mengetahui berapa persen pada masing-masing bidang keahlian, kalian bisa klik 2 kali, lalu klik ini, lalu akan muncul pada masing-masing bidang keahlian, yaitu pada ekonomi 88%, pada pendidikan 4%, sastra 4%, dan psikologi 4%. Selanjutnya pada poin ketiga kita diminta membuat grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Caranya sama juga, pertama kita klik gaps, kemudian klik menu bar, lalu pilih summarize of group of cases pada data in chart art, lalu define. Kemudian kita reset dulu, lalu masukkan variabel tingkat pendidikan pada kategori axis, kemudian pilih percent of cases pada bar present, lalu title. Nah, pada subtitle kita isi dengan grafik batang persentase dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Sudah, lalu klik continue dan klik OK. Lalu akan muncul grafik batang pada lembar output seperti ini. Masih sama, jika kita ingin mengetahui berapa persen pada tiap masing-masing tingkatan pendidikan, klik 2 kali, lalu klik ini. Seperti ini ya teman-teman.
maka tampilannya seperti ini pada grafik batang persentase dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Lalu pada poin keempat, kita membuat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahlian. Caranya klik menu Graphs, lalu pilih menu Pie, selanjutnya kita pilih values of individual of cases pada data in chart art, lalu define, selanjutnya pilih usia, lalu kita masukkan pada slice present, lalu kita klik variabel, lalu pada variabel kita klik bidang keahlian, lalu masukkan ke slice variabel. Jika sudah, kita klik titles, lalu pada subtitle kita isi dengan diagram rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahlian. Jika sudah, kita klik continue dan klik OK. Maka akan muncul grafiknya seperti ini, teman-teman, pada lembar output. Masih sama jika kita ingin mengetahui persentase tiap masing-masing bidang keahlian. Kita klik 2 kali, lalu klik ini. Bukan persentase ya teman-teman, tapi rata-rata usia dosen pada bidang keahlian. Jika sudah, maka akan seperti ini. Ini tampilannya ya teman-teman. Selanjutnya, poin terakhir atau poin kelima yaitu membuat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Caranya masih sama dari awal, yaitu klik Graphs, lalu pilih menu Line karena garis, lalu pilih Values of Individual Cases, lalu Define, lalu klik usia pada line represent, lalu klik variabel, kita pilih tingkat pendidikan, lalu kita masukkan ke slice variable. Jika sudah, kita klik titles dan subtitle, kita isi grafik rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Jika sudah, kita klik continue dan OK. Nah, maka akan muncul di lembar output seperti ini ya teman-teman, grafik garisnya. Masih sama jika kita ingin mengetahui rata-rata usia dosen pada masing-masing tingkat pendidikan, kita klik 2 kali, lalu klik ini, seperti ini. Maka akan muncul pada lembar output seperti ini ya teman-teman. Ini grafik garis, grafik lingkaran, grafik batang,
dan min median. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai penyajian data dan pengolahan pada SPSS. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.